Ya, apa kabar sahabat Omnipora dimanapun Anda berada pada saat ini? Bagaimana kondisi di tempat saudara? Di tempat saya sekarang kondisinya sedang hujan lumayan deras, namun tidak mengurangi semangat untuk berbagi informasi kepada kita. Nah, hari ini saya menemukan istilah baru yaitu spiritual life. Bermula dari sebuah diskusi dengan seorang teman ketika kami membahas beberapa percakapan diskusi dari sahabat-sahabat kami yang di dalamnya banyak sekali kami kira kebohongan, penipuan, dan kemunafikan. Maka tiba-tiba saja tangan saya tergerak untuk mengetik spiritual life. Nah, istilah itu yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya pertegas pada kali ini supaya istilah ini menjadi familiar bagi kita di dalam kondisi yang akan memasuki fase new normal. Nah, sebelum masuk kepada spiritual life, saya ingin ceritakan juga tentang new normal yang saat ini sedang digalakkan, sedang dibincang, didiskusikan, bahkan banyak teman-teman yang menulis pengertian, pemahaman di timeline-nya masing-masing. Nah, new normal sendiri adalah sebuah kondisi yang baru yang akan kita nikmati, kita jalani setelah kemarin kita hidup dalam kondisi yang abnormal, tidak normal. Jadi new normal itulah kembali kepada kondisi yang normal. Nah, kondisi yang tidak normal itu ditandai dengan hiperrealita. Nah, seorang ahli dari Jerman mengatakan bahwa hiperrealita itu kira-kira begini yang dia ceritakan. Kita bisa aja makan lontong di warungnya Bu Sutiah dengan harga 10.000, kita bayar, kita dapat menikmati lontong. Tapi ketika lontong kita makan di sebuah kafe, katakanlah di Kopi Box misalnya, maka harga lontong itu bisa di kisaran 20 sampai ke 30.000. Kenapa? Karena kita tidak hanya beli lontong, tetapi kita juga beli mereknya, beli suasananya, beli tempatnya, beli wifi-nya, dan juga brand yang diberikan kepada kita. Dan tentunya kenapa kita beli itu, kenapa kita mau membayar harga yang mahal itu, karena ada prestis, ada gengsi di sana yang ingin kita perjuangkan. Nah, sekarang kita tidak butuh itu semua. Yang kita butuhkan hanya lontong. Maka tidak perlu lagi kita nongkrong, baru selfie, ya, menunjukkan di mana kita makan lontong. Tapi sekarang kita kembali kepada situasi yang normal. Nah, kira-kira begitu yang dimaksudkan dengan hiper realita yang akan kita tinggalkan, yang akan kita jauhi, dan kita akan masuk dalam suasana new normal. Nah, sahabat Omnivora, sehubungan dengan spiritual life ini juga adalah sebuah bentuk di mana kebiasaan-kebiasaan yang sudah berulang-ulang dilakukan hingga menjadi sebuah budaya yang dilakukan oleh banyak orang, tidak hanya satu atau dua orang. Ketika mereka sama-sama dengan tanpa beban, tanpa rasa bersalah, bahkan tanpa merasa berdosa, mengucapkan kata-kata dusta, kata bohong, informasi yang tidak akurat, hoax misalnya, bahkan memutarbalikkan fakta, menciptakan propaganda yang bisa menjatuhkan, menjelekkan, dan bahkan membunuh dalam tanda kutip orang lain. Nah, kalau ini dilakukan berulang-ulang terus-menerus dan dianggap sebagai sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa, ini akan menjadi sebuah nilai. Maka dia akan menjadi sebuah doktrin. Jadi tidak ada lagi perasaan bergetar di dalam dirinya ketika melakukan sesuatu yang sifatnya bohong atau tidak jujur begitu. Nah, inilah yang saya maksud dengan spiritual lie, di mana kebohongan dipabrikasi dengan tidak merasa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dilanggar di dalamnya. Dan kalau itu dilakukan berjemaah, bersama-sama dengan orang banyak, maka bisa kita bayangkan apa yang akan tercipta di lingkungan kita. Dan kalau itu terjadi pada masa abnormal kemarin, dan kita masuk di dalam masa new normal masih dengan gaya, dengan cara, dengan metode komunikasi yang demikian, alangkah sayangnya kita melewati masa yang sulit,
masa penyucian, masa pembersihan batin dan diri ini selama 3 bulan oleh karena serangan corona ini jadi sia-sia, tidak bermanfaat apa-apa. Oleh karena itu saya meminta kepada semua sahabat Omnivora dimanapun berada, supaya ketika kita memasuki masa new normal ini, maka kembalikan juga susunan otak kita, ya, frekuensi saraf kita, supaya kembali pada posisi yang normal sebagai habitus, sebagai manusia, di mana kita memang diciptakan, diformat untuk melakukan sesuatu yang baik, jujur, adil, dan bermanfaat bagi semua ciptaan. Nah, itu saya pikir harapan kita. Maka mari kita tetap bersemangat untuk masuk kepada masa new normal ini, tinggalkan hiperrealita dan jangan lagi menjadi manusia yang berspiritual life. Demikian, selamat menikmati new normal.